Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Sambil menunggu game ke-9-nya Magnus versus Ian Nepo, kita coba bergeser ke turnamen London Chess Classic kawan. Tapi edisi tahun ini agak berbeda dengan edisi sebelumnya, yang biasanya turnamen London Chess Classic masuk dalam rangkaian Grand Chess Tour. Dan di edisi kali ini juga formatnya dirubah menjadi battle antar dua tim. Tim Inggris yang diisi oleh para pemain Inggris dan tim rest of the world yang diisi oleh Boris Gelfand, satu lagi pemain asal Rusia dan satu lagi asal Prancis yaitu Maxime Lagarde. Dan nantinya ke-6 pemain ini akan saling bertemu sampai 6 babak. Dan tadi malam sudah memasuki babak ketiga kawan. Untuk video kali ini saya akan isi game yang menarik pada babak ketiga semalam antara Luke Maxine versus Maxime Lagarde. Dan game ini sangat menarik kawan, apalagi jika kalian suka permainan pengorbanan, apalagi pengorbanan menteri. Seperti apakah permainannya, langsung saja kita ke atas papan. Dan untuk tampilan papan, saya coba ambil tampilan dari chess.com. Semoga kalian menyukainya. Saya gonta-ganti tampilan ini maksudnya hanya untuk penyegaran saja kawan, agar tidak bosan. Dan oh ya kawan, saya hampir lupa. Untuk format giveaway kaos caturnya akan saya rubah. Nanti saya pakai sistem undian. Jadi bagi kalian yang ingin mendapatkan kesempatan undian kaos catur, saya harap silakan ketik 4 nomor terakhir HP kalian. Hanya 4 saja kawan, angka itu yang saya gunakan nanti untuk undian. Jadi penonton lama atau penonton baru mempunyai kesempatan yang sama. Dan nantinya undian ini akan saya adakan mungkin seminggu atau 2 minggu sekali kawan, seperti edisi-edisi sebelumnya. Dan sekarang kita langsung ke gamenya antara Luke Maxine versus Maxime Lagarde. Di sini putih dipegang oleh Luke Maxine, mengawali permainan dengan pion E4 dibalas dengan permainan Sicilia, pion C5, kuda F3 dan pion E6. Variasi pion E6 ini tidak disukai engine kawan, apalagi Stockfish tidak menyukai variasi ini. Kita lanjut berikutnya, putih memainkan pion G3, variasi Piacento dibalas dengan pion D5 menantang pion pusat, tantangan diterima. Dipukul balik oleh pion E, selanjutnya pion D4. Sekarang gantian putih menyerang pion pusat, kembali diterima tantangan, dipukul balik oleh kuda putih. Hitam melanjutkan kuda C6-nya, dibalas gajah G2. Selanjutnya akan melakukan rokade pendek. Di sini hitam melanjutkan gajah C5, memberikan pressure bagi kuda dan terjadi pertukaran perwira lagi. Kuda pukul kuda C6, dipukul balik oleh pion B. Dan sampai langkah ke-8 ini kawan, diagram seperti ini sudah pernah ada yang mencapainya. Terakhir kali bulan Agustus 2021 di sebuah turnamen di Amerika Serikat, di mana saat itu putih melanjutkan dengan pion C4 menantang pion pusat hitam. Jika tantangan ditolak, pion maju ataupun pion pukul pion, maka gajah nanti akan pukul pion C5 dan mendapatkan beteng dengan tempo skak. Tapi hitam membalasnya dengan menteri ke peta E7, raja bergeser ke F1. Dengan variasi ini, hitam menang saat itu. Tapi di game ini kawan, saat pion B pukul balik kuda putih tadi di C6, putih melanjutkan dengan rokade pendek, mengamankan rajanya terlebih dahulu, dan persiapan mungkin memberikan serangan, skak dengan beteng E1 mungkin nanti. Di sini hitam membalas dengan langkah pengembangan kuda F6, persiapan mengamankan rajanya kawan. Dan di sini pion C4 dimainkan oleh putih. Mungkin putih patut mempertimbangkan langkah beteng E1 kawan terlebih dahulu. Dan di langkah berikutnya melanjutkan pengembangan perwira, kuda serta gajah ini. Harusnya putih lebih aktif mengembangkan perwira daripada hitam. Tapi kita lihat di sini perwira hitam lebih aktif. Jika dilanjutkan mungkin akan ditutup skak oleh gajah di peta E6. Putih bisa melanjutkan pengembangan kuda, selanjutnya hitam rokade. Di sini putih bisa mengancam gajah terlebih dahulu. Jika gajah mundur bisa disikat. Di sini gajah mungkin akan bergerak ke peta D6 dan putih bisa melanjutkan gajah gelapnya. Dan saya rasa dengan variasi ini kawan, tempo yang didapat oleh putih akan sama. Kedua perwira pemain pun sudah berkembang semua. Tapi saat hitam memainkan kudanya ke peta F6, persiapan untuk melakukan rokade pendek,
putih tidak melakukan serangan dengan beteng E1, memilih pion C4. Dan ini dimanfaatkan oleh hitam langsung melakukan rokade pendek, tidak meladeni langkah pion pukul pion, apalagi pion didorong maju. Nanti gajah bisa mendapatkan pion yang ada di peta C dengan tempo skak dan mendapatkan betengnya. Di sini putih melanjutkan pertukaran pion pusat, tidak langsung dipukul balik. Hitam melanjutkan pengembangan perwiranya, gajah ke A6 dengan tempo mengancam beteng, beteng digeser ke E1. Dan coba perhatikan kawan, harusnya sebagai pemegang putih, putih mempunyai kesempatan atau tempo lebih cepat mengembangkan perwiranya. Tapi sekarang kita lihat bahwa putih masih mempunyai gajah serta kuda yang belum berkembang. Berbanding terbalik dengan para perwira hitam kawan yang sudah selesai melanjutkan pengembangannya, apalagi gajah ini sudah aktif memberikan pressure di diagonal-diagonal yang mengarah raja putih langsung. Dan di sini setelah beteng putih bergerak ke E1 ini, hitam melanjutkan pukul pion D5 dan dibalas dengan pengembangan kuda C6, dibalas dengan langkah menteri B6. Lanjut hitam memberikan pressure bagi pion F2. Di sini kawan, langkah terbaik bagi putih adalah menempatkan menterinya di peta C2 untuk memberikan backup bagi pion F2-nya. Mungkin hitam akan melanjutkan tekanan kawan dengan kuda G4, memberikan pressure 3 kali tekanan bagi pion F2-nya ini. Beteng sudah tidak lagi bisa bergerak ke peta F1 karena ada gajah di sini. Mungkin putih akan melanjutkan dengan pukul pion D5 dengan tempo mengancam menteri. Hitam akan pukul pion F2 terlebih dahulu. Setelah raja bergeser, menterinya akan bergeser. Dan mungkin dengan variasi ini kawan, hitam sedikit lebih baik karena posisinya dalam posisi menekan. Apalagi raja hitam ini sangat aman dengan perlindungan para pionnya. Berbanding dengan posisi raja putih ini, di diagonal ini dia terbuka. Tapi paling tidak langkah ini lebih baik daripada apa yang dipilih oleh putih pada posisi seperti ini. Dia merespon dengan langkah gajah E3. Dan ini merupakan langkah blunder yang langsung dimanfaatkan oleh Maxim memainkan pion D4-nya, menggarpu gajah serta kuda. Di sini kawan direspon dengan langkah kuda ke A4, memberikan garbuan bagi menteri serta gajahnya. Dan seperti biasa kawan, silakan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah terbaik bagi hitam di langkah berikutnya untuk melanjutkan tekanannya atau memanfaatkan langkah blunder gajah E3 tadi. Sekali lagi saya ingatkan bagi kalian yang ingin berkesempatan masuk undian untuk mendapatkan kaos catur, silakan ketik 4 nomor terakhir HP Anda. Nomor itu saya akan gunakan sebagai angka undian yang nanti saya akan undi seminggu atau 2 minggu sekali kawan. Dan kita kembali ke permainan. Apakah sudah ketemu langkah terbaik hitam pada posisi seperti ini? Jika kalian menemukan langkah pion pukul gajah, pasti rating kalian di atas 2000. Inilah yang dilakukan oleh Maxime Lagarde, membuat langkah pengorbanan menteri putih bisa pukul menteri hitam dengan kuda. Dan tak ada pilihan terbaik lainnya bagi putih menerima pengorbanan menteri hitam ini. Dan di sini Maxim melanjutkan pion E pukul pion F2 skak menggarpu beteng. Setelah raja ini bergeser, pion pukul beteng promosi menteri skak dipukul balik oleh menteri putih dan gajah hitam pukul kuda. Selanjutnya gajah putih pukul beteng A8 dipukul balik oleh beteng hitam. Maxim mengorbankan menterinya demi 3 perwira minor putih kawan. Sekarang putih melanjutkan dengan pion H3 untuk membuka ruang pelarian bagi raja. Karena tadi kawan ada ancaman skak mat di sini. Hanya bisa ditutup oleh menteri, nanti dipukul balik oleh gajah dan skak mat. Di sini hitam melanjutkan menggeser beteng ke E8 menyerang menteri. Menteri bergeser dan beteng ke E2 membatasi ruang gerak raja putih untuk maju kawan. Nanti diikuti gajah B7 dan skak mat. Hanya bisa ditutup oleh menteri, dipukul balik oleh gajah hitam dan skak mat. Pada posisi ini di langkah ke-21, Luke Maxim menyerah. Karena sudah tidak ada harapan lagi bagi putih kawan dengan komposisi seperti ini. Apalagi ancamannya juga di langkah berikutnya ancaman yang cukup serius. Jadi jika tidak ingin terjadi skak mat, maka beteng ini harus dipukul oleh menteri putih.
dan selanjutnya akan dipukul balik oleh gajah hitam. Dan komposisi nanti 3 perwira minor ini melawan 1 perwira mayor hanya Beteng. Tentu saja Beteng akan kewalahan menghadapi 3 perwira hitam. Itulah kawan permainan yang cukup menarik tadi malam yang dimainkan oleh Maxime Lagarde. Dan semoga permainan dari kedua pemain ini bisa menghibur kalian di sore ini. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.